Program makan bergizi gratis atau MBG yang baru diterapkan di salah satu sekolah swasta di Cirebon menuai sorotan tajam dari orang tua murid. Seorang netizen yang budiman dengan akun @ernajeh13 yang anaknya langsung menerima program tersebut menyampaikan pengalaman mengecewakan. Ia menuturkan bahwa makanan datang mendadak tanpa pemberitahuan, bahkan dikirim setelah jam makan siang sehingga siswa terpaksa menyantapnya saat jam istirahat. Kondisi ini diperparah dengan kualitas makanan yang buruk. Nasi yang disajikan keras, ayam berbau tidak sedap, buah yang busuk, serta tempat makan juga mengeluarkan aroma tidak layak. Situasi ini memunculkan keresahan mendalam karena MBG yang seharusnya menjamin makanan bergizi justru dikhawatirkan membahayakan kesehatan anak-anak. Sebagai orang tua, ia menekankan masalah ini bukan sekadar soal kemampuan finansial siswa sekolah swasta. Intinya adalah kepastian bahwa makanan anak tetap sehat, higienis, dan aman dikonsumsi. Ia menegaskan bahwa MBG tidak boleh berubah menjadi makan bau gratis atau bahkan makan beracun gratis. Kritik ini menjadi peringatan serius bagi pihak pengelola agar lebih memperhatikan kualitas penyajian, kebersihan, serta manajemen distribusi makanan. Dengan kondisi seperti ini, banyak orang tua justru memilih anaknya membawa bekal sendiri daripada mempertaruhkan kesehatan. Kepercayaan publik terhadap program MBG hanya bisa dipertahankan jika kualitas benar-benar sesuai dengan tujuan mulia, menyediakan asupan bergizi, bersih, dan aman untuk generasi muda. MBG, makan bergizi gratis, akhirnya kebagian juga ke sekolah anak saya yang SMP, yang kebetulan sekolah swasta. Nah, pengalaman hari pertama dapat MBG adalah yang pertama itu penanggung jawab MBG-nya itu tahu-tahu main nyelonong aja ngirim makanan ke sekolah tanpa ada pemberitahuan awal tuh kata guru-guru di sekolah anak-anak saya gitu. Jadi tahu-tahu dikirim aja makanan itu, nggak ada pemberitahuan awal seperti apa, dan dikirimnya juga jam 1-an siang ya, artinya melewati waktu makan siang, sehingga anak-anak memakan MBG itu adalah ketika istirahat jam berapa ya, mungkin di jam 2-an atau jam berapa. Selain itu ternyata ada beberapa catatan dari MBG yang dikirim ke sekolah anak saya, yaitu 1. Nasinya keras, 2. Ayamnya bau, 3. Buahnya ada yang busuk. Nah ini loh, MBG itu kan makan bergizi gratis ya, bukan makan bau gratis, apalagi makan beracun gratis. Bahkan ada review dari anak-anak, tempat makannya juga bau gitu. Jadi nasinya keras, ayamnya bau, tempat makannya bau, buahnya busuk. Ini tuh apa gitu, konsepnya seperti apa? Jadi kami nih orang tua murid yang kebetulan anaknya sekolah di swasta, ya tentu saja lebih memilih untuk membawa bekal sendiri ketimbang harus memakan MBG dengan kualitas yang seperti itu. Ini bukan tentang bahwa orang tua murid di sekolah swasta itu kebanyakan mampu. Ini bukan tentang itu ya. Ini tentang bahwa kami sebagai orang tua khawatir terhadap asupan makanan pada anak-anak kami dari luar. Bukan tentang harus makanannya mewah, bukan. Tapi makanannya harus dipastikan bersih dan higienis. Sehat ya. Jadi seperti judulnya MBG, makan bergizi gratis, jangan sampai makan bau gratis atau makan beracun gratis seperti kasus-kasus yang banyak terjadi tentang MBG. Jadi mohon ya untuk penanggung jawab MBG khususnya di kota Cirebon, tolong diperhatikan dong kualitas pengelolaan dan penyajian MBG-nya untuk anak-anak kami di sekolah. Jangan sampai ya nasinya keras, ayamnya bau, buahnya busuk, dan tempat makannya juga bau. Yang kalian kasih makan itu manusia, anaknya manusia, bukan
ayam atau ternak. Mohon maaf ya sebelumnya, tapi ini tuh artinya peringatan yang begitu harus diperhatikan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kepada Bapak Prabowo, tolong banget Pak, hentikan dulu program MBG-nya. Kami sebagai orang tua, hancur hati kami lihat anak-anak keracunan Pak. Bukan 1-2 orang, ada 251 anak-anak bangsa yang keracunan. Itu baru di satu daerah, belum di daerah lainnya. Gimana itu? Bisa banyak banget itu Pak. Kalau dihitung-hitung secara nasional, mungkin itu hanyalah sebuah angka statistik. Tapi bagi orang tua, mungkin saja itu adalah anak satu-satunya Pak. Bagaimana mungkin program ini dilanjutkan secara terus-menerus sementara kasus keracunan ini selalu ada Pak? Contoh aja nih ya Pak, seandainya sebuah usaha masuk aja sebuah kaki tikus ke dalam makanan, mungkin usaha itu akan tutup. Tapi ini ratusan anak keracunan, bagaimana itu tidak bisa dihentikan Pak? Kalau program Bapak bagi-bagi susu seperti ini masih mending lah Pak, karena ini jelas kualitasnya. Kalau MBG nggak jelas kualitasnya. Program MBG kembali memakan korban, dan mudah-mudahan Pak Prabowo tidak berstatement blunder lagi seperti ini. Saya mulai khawatir, saya punya 2 anak sekarang TK mau masuk SD, dan ya mungkin nanti akan terdampak program. Tapi menurut saya benar apa yang dikatakan oleh ADM, berikan saja uangnya ke orang tua, karena orang tua lebih mengerti bagaimana menjaga higienitas dari makanan atau membuat makanan kesukaan anak-anak yang cocok buat anak. Karena tidak semua anak cocok dengan makanan yang dibuatkan. Kalau memang itu terpaksa dan masih program ini berjalan seperti sistem tersebut, saya memilih untuk anak saya bawa bekal sendiri dari rumah. Darurat MBG, mau berapa ratus, mau berapa ribu orang lagi yang jadi korban karena MBG ini. Lihat aja beritanya, 230 pelajar di Banggai Kepulauan Sultan keracunan makan bergizi gratis. Bapak Prabowo yang terhormat, yang tercinta, mohon program MBG ini dievaluasi. Disclaimer untuk buzzer dilarang komen, karena saya tahu banget ya, buzzer pasti komen. Jangan program yang disalahin, tapi vendornya. Oi, kalau programnya nggak ada, ya vendornya juga nggak mungkin ada. Pastinya buzzer bilang lagi nih, kalau di kota besar sudah nggak perlu tuh yang namanya MBG. Bukan gitu, potensi korupnya ini dan keracunan yang udah terjadi banyak, mau berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu orang lagi yang akan jadi korban karena MBG ini. Jadi mohon ya Bapak Prabowo, tolong dievaluasi program MBG ini. Dan kalau menurut saya Pak ya, kayaknya Bapak nggak perlu malu deh Pak kalau seandainya ya program MBG ini diganti atau dialihkanlah dengan apa, atau mungkin silahkan deh komen, atau mungkin misalnya program MBG ini diganti atau dialihkan jadi bantuan sosial untuk masyarakat, atau jadi diperbesar gitu maksudnya, atau misalnya jadi kuliah gratis gitu ya, jadi supaya menghasilkan ijazah asli dan pemikiran-pemikiran yang brilian. Kenapa? Mudah-mudahan gratis itu jadi memicu semangat pada mau lulus SMA dengan baik gitu, dengan prestasi yang baik. Begitu deh Pak, silahkan deh komen. Kalau misalnya bingung mau komen apa, like aja. Pak, sebenarnya Bapak itu pengen membuat anak-anak Indonesia itu pada sehat apa sakit, ha? Kenapa dikasih makanan bergizi jadinya malah sakit, bukan sehat, Pak? Sekontaminasinya makanan, iya kan? Basi misalnya. Itu tuh sakitnya paling cuma diare, mencret, bonjrot. Kenapa itu bisa sesek? Bisa gagal nafas. Dan itu terjadi secara serempak di mana-mana. Aneh sekali ini, anomali. Sedangkan orang-orang catering manten itu juga buatnya ribuan Pak, ribuan makanan Pak, masaknya juga dicicil malam juga Pak, tapi nggak basi. Andai kata pun basi Pak, itu tuh kayaknya cuma sakitnya itu sakit-sakit wajar yang mencret-mencret aja, nggak sampai sesek-sesek kayak gitu Pak. Ini sebenarnya ada apa? Sebenarnya ada apa di balik MBG yang kasus belakangan ini tuh ada apa? Kok seperti kayak bener-bener diracuni bahan kimia? Kalau cuma kontaminasi bakteri kayaknya yuk nggak sampai sesek-sesek kayak gitu toh.
Dan itu terjadi di mana-mana, nggak cuma di satu spot daerah saja. Bisa. Udahlah, di stop aja MBG itu nggak apa-apa daripada mengancam nyawa puluhan, ratusan, ribuan siswa. Itu kalau terjadi secara bersamaan serentak dan rumah sakit itu nggak bisa menampung, nah itu bahaya. Kayak kejadian luar biasa itu bahaya. Walaupun obatnya itu sepele, kalau kejadian luar biasa dan bersamaan itu rumah sakit itu nggak bisa menangani secara cepat, Pak. Karena yang diurusin banyak dalam jangka waktu yang bersamaan. Itu loh, Pak. Mbok ya belajar dari kejadian COVID itu, gitu.